Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jenis titik stasioner dari fungsi trigonometri. Kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Kita bahas konsepnya terlebih dahulu. Jenis titik stasioner dapat diuji menggunakan uji turunan pertama dan bisa juga menggunakan uji turunan kedua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik stasioner. Langkah awal untuk menentukan jenis titik stasioner adalah dengan menentukan stasionernya atau menentukan f aksen x sama dengan 0. Dari f aksen x sama dengan 0, kita akan memperoleh nilai x sama dengan A. Nah, jadi titik stasioner terjadi ketika x sama dengan A, kita buatkan garis bilangan dan kita ilustrasikan gambar grafiknya sebagai berikut. Di sini disiapkan garis bilangan dari f aksen x, di sebelah kiri A, f aksennya positif atau lebih dari 0 dan di sebelah kanannya f aksennya negatif atau kurang dari 0. Ketika f aksen positif fungsinya naik ya. Di sini berhenti, kemudian yang negatif fungsinya turun. Jadi diilustrasikan gambarnya seperti berikut. Nah, di sebelah sini karena f aksennya positif atau f aksen x-nya lebih dari 0, maka dinamakan fungsi naik. Jadi gambar grafiknya naik dari kiri ke kanan naik. Kemudian di sini mencapai puncak di titik stasioner. Di puncak ini tidak naik dan tidak turun. Jadi disebut titik stasioner karena dia berhenti, tidak naik dan tidak turun terjadi ketika x sama dengan A. Titik stasioner ini terjadi di puncak. Puncaknya x-nya A, y-nya adalah FA. Oke, ini adalah titik puncak, titik stasioner. Setelah puncak, kemudian grafiknya turun. Turun karena f aksennya negatif atau kurang dari 0. Di sini f aksen x kurang dari 0, fungsinya turun. Jadi grafiknya digambarkan turun. Jadi ketika grafiknya naik, berhenti, kemudian turun, maka grafik mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum terjadi di titik stasioner. Jadi di sini titik puncaknya, titik stasionernya disebut dengan titik balik maksimum. Disebut maksimum karena posisinya paling tinggi ya. Oke, ketika x sama dengan A, kita cari FA. Nah, FA ini dinamakan dengan nilai maksimum. Maka jenis yang pertama dari titik stasioner adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimumnya adalah A, FA. Ini terjadi jika grafiknya naik, berhenti, kemudian turun. Seperti ini. Jenis yang kedua, di sini ada grafik f aksen x, di mana x sama dengan A diperoleh dari stasioner. Di sebelah kiri A negatif, f aksennya berarti fungsinya turun, kemudian di sebelah kanannya positif, berarti fungsinya naik. Jika kita gambarkan grafiknya di sini turun, berhenti, kemudian naik. Nah, kita ilustrasikan ya, gambarnya seperti berikut. Oke, ketika f aksennya negatif, atau biasa kita tulis f aksen x-nya kurang dari 0, fungsinya turun. Jadi dari kiri ke kanan fungsinya digambarkan turun. Kemudian di sini berhenti karena ini adalah titik stasioner, titiknya x-nya A, y-nya adalah FA. Oke, ini adalah titik stasioner. Kemudian f aksennya positif atau f aksennya lebih dari 0, berarti fungsinya adalah naik. Jadi dari titik x sama dengan A naik. Ini. Oke, karena fungsinya turun, kemudian berhenti dan naik, di sini menggambarkan grafiknya berada di posisi paling bawah titik stasionernya. Maka titik stasioner ini dinamakan titik balik minimum. Disebut titik balik minimum karena posisinya paling bawah atau paling kecil. Ini dinamakan nilai minimum, sedangkan A, FA-nya merupakan jenis titik balik minimum. Ada satu lagi jenis titik stasioner. Jika x sama dengan A, di sini adalah titik stasioner, kemudian di sebelah kirinya positif dan sebelah kanannya positif, berarti grafiknya naik, kemudian berhenti, naik lagi, kita gambarkan seperti ini. Nah, naik, berhenti, naik lagi, di sini f aksen x-nya lebih dari 0, kemudian f aksen x-nya lebih dari 0 lagi, fungsinya naik, kemudian naik lagi, maka titik stasioner di sini, titiknya adalah titik A, FA.
A, FA ini dinamakan titik belok. Oke, jenis yang ketiga dari titik stasioner dinamakan dengan titik belok. Titik belok juga terjadi pada saat berikut. Di sini pada garis bilangan F aksen di mana X sama dengan A adalah stasioner. Di sebelah kirinya fungsi F aksennya turun, kemudian sebelah kanannya juga turun, maka grafiknya turun, berhenti, turun. Oke, digambarkan seperti berikut. Oke, turun, berhenti, turun ya. Nah, berarti di sini turun itu F aksennya negatif atau kurang dari 0. Di sini juga F aksennya negatif, berarti F aksennya kurang dari 0. Titik stasionernya ketika X-nya A, berarti di sini titiknya adalah A, FA. Ini dinamakan juga dengan titik belok. Disebut belok karena dia berbelok ya, bukan berbalik arah. Di sini belok, turun, berhenti turun lagi, atau naik, berhenti naik lagi. Dinamakan titik belok. Kalau titik balik seperti ini, balik minimum jika turun, berhenti kemudian naik, dan titik balik maksimum jika naik, berhenti, kemudian turun. Jadi, ada 3 jenis titik stasioner. Yang pertama adalah titik balik maksimum, yang kedua adalah titik balik minimum, dan yang ketiga adalah titik belok. Kita simpulkan, di sini FA dinamakan nilai belok jika fungsinya turun, kemudian turun lagi, atau naik, kemudian naik lagi. Dan titiknya, FA-nya dinamakan dengan titik belok. Kita bahas satu contoh soal ya. Ketahui Fx sama dengan cos kuadrat X dikurangi 60 derajat dengan interval X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini diminta untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya. Oke, kita bahas bersama-sama. Langkah pertama, tentu saja kita cari stasionernya atau cari dulu F aksennya. Kita turunkan karena di sini cosnya berpangkat 2, berarti pangkatnya dikali dengan koefisiennya 1 ya. Atau pangkat pindah ke depan 1 kali 2 jadi 2. Cos, pangkatnya berkurang 1, 2 dikurangi 1 adalah 1, sudutnya tetap. Jangan lupa turunkan cosnya. Turunan dari cos adalah min sin. Minnya pindah ke depan, kemudian di sini sin. Sudutnya X kurangi 60 derajat, dikali turunan dari X min 60. Turunan dari sudutnya adalah 1, jadi tidak usah ditulis 1. Oke, ini bentuknya bisa kita tulis sin terlebih dahulu. Jadi ini sama saja dengan min 2 kali sin X dikurangi 60 derajat dikali cos X dikurangi 60 derajat. Oke, masih ingat identitas dari 2 sin A dikali cos A? Ya, betul. Identitasnya adalah sin 2A. Nah, di sini ada minusnya, minus ini 2 sin A cos A ya. Jadi, sin 2A. A-nya adalah X dikurangi 60 derajat. Oke. Stasionernya bagaimana? Kita cari stasionernya. F aksen X-nya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 ya. Min, sin. Oke, ini sudutnya langsung kita kalikan boleh ya. 2 kali X adalah 2X. 2 kali min 60. Min 120. Sama dengan 0. Karena di sini ada tanda negatif, berarti kedua ruas kita kali dengan negatif. Negatif kali negatif, jadi positif sin 2X dikurangi 120 derajat. Sama dengan 0 dikali negatif tetap 0. 0 kita ganti nih dengan sin. Supaya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada sin. Maka di sini menjadi sin 2X dikurangi 120 derajat sama dengan 0 itu sin dari 0 derajat. Karena berbentuk sin, masih ingat penyelesaiannya ada 2 ya. Penyelesaiannya yang pertama, sudut sebelah kiri 2X dikurangi 120 derajat sama dengan sudut sebelah kanan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau kemungkinan keduanya adalah sudut sebelah kiri 2X dikurangi 120 karena berbentuk sin berarti 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita selesaikan satu persatu. Di sini kita selesaikan yang kemungkinan pertama, yaitu 2X dikurangi 120 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan pindah ya, jadi 120 derajat tambah K kali 360 derajat. 2X berarti kita bagi 2. X sama dengan bagi 2 juga 60 derajat ditambah K kali 180 derajat.
Jika K sama dengan 0, berarti ini 0, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Masuk ke dalam interval ya, karena X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita beri tanda. Jika K sama dengan 1, berarti 1 kali 180 derajat ditambah 60 derajat, maka X-nya adalah 240 derajat. Kita cek, masuk juga ke interval. Bagaimana jika K-nya 2? Jika K-nya 2, 2 kali 180 derajat itu 360 ditambah 60, maka hasilnya lebih dari 360, tidak masuk ke dalam interval. Berarti tidak kita tulis ya untuk K sama dengan 2. Oke, sekarang penyelesaian yang kedua, atau di sini ya, atau yang kemungkinan kedua adalah 2X dikurangi 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2X dikurangi 120 derajat sama dengan, 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan 180 derajat, ini pindah tambah 120 derajat, jadi 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, maka di sini X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan, ini 0 ya, 150 derajat. 150 masuk ke dalam interval, kita beri tanda. Jika K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 kali 180 derajat ditambah 150 derajat, hasilnya adalah 330 derajat, masuk ke dalam interval? Masuk ya. Jika K-nya 2, itu lebih dari 360. Jadi titik stasioner diperoleh ketika X-nya 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat kita buat dalam garis bilangan pada interval X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita siapkan garis bilangannya. Ini adalah garis bilangan dari F aksen X. Intervalnya sebelah kiri adalah sudutnya 0 derajat, kemudian sebelah kanan sudutnya adalah 360 derajat. Di titik stasioner diperoleh ketika X-nya 60 derajat, X sama dengan 150 derajat, X sama dengan 240 derajat, dan X-nya sama dengan 330 derajat. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di sini 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat. Selanjutnya kita uji titik untuk mengetahui tanda positif negatif pada selang interval sini. Kita ambil satu titik sembarang. Misal ambil sebelah sini ada titik 30 derajat. Kita substitusi 30 derajat ke dalam F aksen X. F aksen X-nya tadi diperoleh min sin 2 kali X dikurangi 60 derajat. X-nya kita ganti dengan 30 derajat, berarti min sin 2 30 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan min sin, min 30 ya, kali 2 jadi min 60. Masih ingat jika sin min alfa hasilnya adalah min sin alfa. Tulis di sini catatan nih. Catatan. Mudah-mudahan masih ingat. Jika ada sin min X, maka hasilnya adalah min sin X. Kemudian jika ada cos min X, kalau cos berarti hasilnya positif ya, positif cos X. Ini perlu diingat untuk menyelesaikan beberapa tipe soal. Kita kembali ke sini. Maka di sini adalah min sin min 60 derajat adalah min sin 60 derajat. Min kali min jadi plus sin 60 adalah setengah akar 3. Yang kita butuhkan tandanya ya, hasilnya positif, berarti ketika X-nya 30 derajat, F aksennya adalah positif, selang-seling, sini negatif, negatif, kemudian positif. Nah, untuk F aksen X lebih dari 0, fungsinya adalah naik. Jadi di sini dari kiri ke kanan fungsinya naik, di sini stasioner, berhenti, kemudian turunannya negatif berarti fungsinya turun. Kita gambarkan di sini fungsinya turun.
kemudian berhenti di stasioner, naik lagi, berhenti di stasioner, kemudian ketemu tanda negatif, berarti fungsinya turun lagi, di stasioner berhenti, dan positif fungsinya naik kembali. Oke, ini sketsa gambarnya seperti ini. Ketika posisinya di paling atas, berarti dia mencapai titik balik maksimum. Di sini tulis titik balik maksimum. Titik balik maksimum terjadi ketika X-nya 60 derajat dan X-nya 240 derajat. Jadi titik balik minimum ini terjadi ketika X-nya 150 derajat dan 330 derajat. Maka jenis titik stasionernya, nilai maksimum terjadi ketika X-nya sama dengan 60 derajat dan 240 derajat. Untuk mencari nilai, X ini kita substitusi ke Fx, bukan ke F aksen. Jika mencari uji titik ke F aksen, tapi untuk mencari nilai ke Fx kita substitusikan. Jadi kita substitusi 60 derajat dan 240 derajatnya ke Fx. Jadi F60 dan kita cari F240. Fx ini adalah rumus awal yang ada di soal. Jadi Fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah cos kuadrat X dikurangi 60 derajat. X-nya kita ganti dengan 60 derajat, berarti cos kuadrat 60 dikurangi 60 adalah 0 derajat. Cos 0. Cos 0? Iya, cos 0 adalah 1. Jangan lupa ada kuadratnya. 1 kuadrat nilainya 1. Kita hitung F240 derajat berarti cos kuadrat X-nya kita ganti dengan 240 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan cos kuadrat berapa nih? 180 derajat. Cos 180 derajat itu di kuadran 2. Di kuadran 2 cos itu nilainya negatif. Berarti cos 180 derajat sama saja dengan cos 0 derajat tapi bertanda negatif. Maka di sini negatif 1. Kita kuadratkan cosnya. Oke, hasilnya dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan 1. Maka nilai maksimum dari soal ini adalah 1. Jadi jika ditanya nilai, ini jawabannya. Nilainya 1. Jika ditanya jenis titik stasioner, maka titik stasionernya dinamakan dengan titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Titik balik maksimumnya adalah X, Y. X-nya 60 derajat, Y-nya 1. Dan X-nya 240 derajat, Y-nya 1. Jadi kita tulis di sini 60 derajat, 1, X, Y. Dan X, Y lagi 240 derajat, 1. Oke, ini adalah titik balik maksimum. Sekarang kita cari jenis stasioner yang lain yaitu titik balik minimum. Terlebih dahulu kita cari nilai minimumnya. Nilai minimum terjadi ketika X-nya 150 derajat dan 330 derajat. Kita substitusikan ke Fx. Jadi cari F 150 derajat dan F 330 derajat. Fx-nya adalah cos kuadrat X kurangi 60 derajat. Kita substitusi ya. Cos kuadrat X-nya 150 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan cos kuadrat berapa? 150 kurangi 60? Oke, 90 derajat. Cos 90 derajat 0. 0 dikuadratkan, hasilnya 0. Maka di sini hitung juga cos kuadrat 330 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya adalah cos kuadrat 270 derajat. Cos 270 derajat juga 0, maka 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Jika kita bandingkan nih, nilai maksimum pasti lebih besar ya. Di sini 1 nilai maksimumnya sama dan nilai minimumnya 0 sama. Nah, di sini disebut nilai minimum karena jika dibandingkan hasilnya lebih kecil. Oke, jenis titik stasionernya adalah titik balik minimum. Titik balik minimum X, Y-nya, X-nya 150 derajat, 0, kita tulis ya. 150 derajat, 0, X, Y. Dan yang kedua X, Y-nya adalah 330 derajat, nilainya 0. Nah, inilah dua jenis titik stasioner pada soal ini, yaitu ada titik balik maksimum dan titik balik minimum. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Silakan diulang-ulang lagi videonya supaya lebih paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.